Dalam program Dhammakata kali ini, Banti akan menjelaskan sisa pertanyaan yang masuk. Nah, terkait dengan 16 mimpi Raja Kosala ya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ya. Dari saudari Fiona Charlotte. Sotihotu Bante izin bertanya, apakah Buddha sebelum Buddha Gotama juga meramalkan 16 mimpi tersebut? Mengapa Raja Pasenadi memimpikan 6 mimpi tersebut? Apa manfaat bagi Raja mengingat bahwa arti mimpi tersebut terjadi di masa datang? Anumodana Bante. Nah, perihal mimpi, ya, di Dhammakata sebelumnya, Bante sudah menjelaskan bahwa ada 4, ya, 4 alasan munculnya mimpi, ya, 4 penyebab munculnya mimpi. Yang pertama karena ada ketidakseimbangan di fisik kita. Ya, oleh sebab itu bisa mimpi. Seperti misalnya ada gangguan pada darah kita, atau kelebihan produksi lendir atau dahak di dalam tubuh, atau misalnya seperti cairan empedu, ya, dan juga unsur angin. Ya. Nah, jadi karena perihal itu juga bisa muncul mimpi atau kadang ya para dewa memberikan penampakan ya atau segala sesuatu yang menjadi prioritas kita atau yang sebelumnya pernah kita alami, kita tekuni. Nah, ini juga jadi seperti kalau segala sesuatu yang jadi kepedulian kita ya bisa jadi berbuah mimpi. Ya. Jadi karena takut sesuatu, karena sangat khawatir, karena sangat sedih dan lain sebagainya ya. Nah, itu perihal emosi kita semuanya masuk dalam kategori yang kedua ya. Jadi sesuatu yang sering terjadi ya atau jadi prioritas kita. Nah, yang ketiga itu adalah para dewa memberikan penampakan. Yang keempat adalah perihal tanda bahwa akan muncul di masa depan. Ya. Nah, untuk Raja Pasenadikosala ini ya, kenapa dia mimpi seperti ini ya? Apakah dulu juga ya, atau Buddha-Buddha yang sebelumnya apakah meramalkan 16 mimpi tersebut gitu ya pertanyaannya ya. Nah, dijelaskan bahwa di Jataka kata-kata tersebut ya, Mahasupina Jataka. Nah, di sana Buddha menjelaskan bahwa tidak hanya Raja Kosala saja yang punya mimpi tersebut. Ya. Jadi dulu-dulu juga katanya ya raja-raja baik itu ya raja-raja yang bijaksana yang bermoral yang peduli ya akan kebahagiaan warga dan segalanya ya. Nah, itu juga mimpi hal yang sama. Nah, Buddha menjelaskan bahwa di zaman dulu ya ada Raja Brahmadatta namanya ya. Nah, dulu itu bodhisatta ya. Buddha itu adalah seorang bodhisatta. Nah, waktu itu Raja Brahmadatta juga mimpi hal yang sama. Akhirnya bodhisatta juga yang menjawab 16 mimpi tersebut. Nah, tapi tidak dijelaskan apakah di zaman Buddha sebelumnya ya Buddha-Buddha juga menjelaskan mimpi. Ya, tapi yang pasti ya Buddha Gotama menjelaskan bahwa di zaman dulu juga ya raja-raja bijaksana juga mendapatkan mimpi tersebut dan juga para menterinya dan penasehatnya memberikan nasihat untuk menghilangkan ya agar mimpi-mimpi buruk itu tidak terjadi ya balanya ya itu dihilangkan dengan melakukan pemujaan ya. Nah, tetapi orang yang bijaksana seperti bodhisatta dan lain sebagainya itu akan menunjukkan jalan bahwa mimpi tersebut tidak berhubungan dengan raja yang pada zaman itu, tetapi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya. Nah, mengapa Raja Pasenadi memimpikan 16 mimpi tersebut? Nah, kalau kita lihat dari 4 penyebab munculnya mimpi, ya. Nah, itu kira-kira ya, dia bisa masuk ke kategori yang pubanimitato, ya, sesuatu yang akan terjadi di masa depan atau segala sesuatu yang memang jadi kepedulian dia, ya. Nah, memang sesuatunya akan terjadi di masa depan, tapi kenyataannya adalah yang mimpi, ya, 16 mimpi tersebut itu adalah raja-raja yang bermoral dan bijaksana, ya. Nah, ada kemungkinan karena memang kepedulian mereka adalah menjaga ya kestabilan negaranya, moralitasnya, peraturan, ya. Nah, jadinya mungkin ya mimpi-mimpi itu jadi muncul selalu di ya raja-raja yang bijaksana.
Nah, kemudian di pertanyaan yang sebelumnya ya, masih ada pertanyaan yang belum terjawab ya, perihal mimpi. Apakah mimpi adalah manifestasi dari pikiran kita? Ya. Nah, tentunya kalau kita lihat penyebab yang kedua dari munculnya mimpi yaitu adalah anubhutapubato ya, yaitu segala sesuatu yang muncul sebelumnya ya, yang sering muncul sebelumnya. Seperti kepedulian kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kesedihan kita ya. Nah, itu hal yang sangat kita prioritaskan, itu bisa muncul di dalam mimpi, ya. Nah, jadi apakah manifestasi dari pikiran? Berarti jawabannya bisa jadi benar, ya, tapi tidak selalu, ya. Nah, kemudian lalu kadang kita bisa memimpikan sanak keluarga yang sudah meninggal. Bagaimana itu bisa terjadi ya, Bante? Ya. Nah, di penyebab munculnya mimpi yang ketiga itu adalah Dewato Pasangharato, ya. Meskipun dijelaskan bahwa para dewa ya memberikan mimpi atau menunjukkan penampakan-penampakan di dalam mimpi ya. Tapi sesungguhnya tidak hanya dewa saja ya. Kadang-kadang makhluk yang apa di alam rendah ya seperti hantu juga bisa memberikan mimpi ya. Nah, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Ya bisa jadi beneran ya, sanak keluarganya jadi dewa ya, atau jadi makhluk hantu misalnya ya. Nah, kalau kondisinya tepat mereka bisa memberikan mimpi ya, menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Nah, apakah untuk jaga-jaga di masa depan ya, atau misalnya untuk minta tolong dan lain sebagainya. Nah, jadi ya bisa saja ya sanak keluarga kita datang di dalam mimpi ya, bisa mereka sudah jadi dewa atau mereka merupakan hantu ya. Nah, tapi kadang-kadang ya bisa jadi bukan mimpi ya, tapi beneran ya dihantui. Seperti apa? Raja Bimbisara yang dihantui oleh eh, keluarga lampaunya ya pada saat mau istirahat, pada saat tidur juga ya. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Wandami Bhante, mohon penjelasan lebih lanjut atas Dhammakatha Bhante mengenai Patanumodana. Pelimpahan jasa kepada sanak famili yang sudah meninggal akan menjadi bermanfaat jika sanak famili yang meninggal tersebut mengetahui dan turut berujar sadu atas pelimpahan jasa dari kita. Pertanyaannya adalah, apakah harus ada ujaran sadu? Maka ini akan bermanfaat. Kata sadu ini sendiri tidaklah familiar bagi makhluk yang tidak pernah belajar agama Buddha. Nah, jadi Bante ingin menjawab pertanyaan dari NN, ya, no name, ya. Dia tidak kasih nama. Jadi perihal Patanumodana. Jadi dijelaskan memang ya harus mengucapkan sadu. Tapi sesungguhnya ya karena Pali kata itu ditulis dalam bahasa Pali ya dan juga di zaman dulu orang-orang berbicara dalam bahasa Pali ya. Oleh sebab itu kita harus tahu makna dari sadu ya. Sadu itu artinya adalah bagus-bagus gitu ya. Nah, tapi dia juga ada konotasi apa? Setuju ya. Menerima dan setuju. Nah, baru akhirnya memuji dengan bilang sadu, sadu gitu ya, bagus, bagus. Nah, jadi sebetulnya secara esensi ya, bahwa misalnya kita sudah melakukan sebuah kebajikan, lalu kita limpahkan jasa kebajikan itu kepada sanak keluarga yang sudah meninggal misalnya ya, dan sanak keluarga itu setidaknya kalau tidak bilang sadu ya, nah setidaknya dia setuju bahwa ini adalah kebajikan ya, dia suka ya, dia juga ikut berbahagia bahwa kita juga melakukan kebajikan itu ya, bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebajikan, dia setuju, dia suka, dia berbahagia. Nah, waktu itu dia ikut berbahagia ya atas kebajikan yang telah kita lakukan. Apakah dia dengan mengucapkan bagus, bagus ya atau baik, baik, atau hanya di batinnya saja, nah, sedikit banyak itu akan memberikan manfaat ya buat mereka. Nah, semakin mereka bisa ya, yoniso manasikara artinya mereka juga bisa ikut berbahagia atas kebajikan tersebut ya. Semakin besar kebahagiaan itu, maka manfaatnya akan semakin besar bagi sanak keluarga yang sudah meninggal, yang dilimpahkan jasa kebajikan tersebut.
ya. Jadi perihal apakah dia menggunakan bahasa Pali Sadhu atau dia hanya menggunakan bahasanya masing-masing, bagus, bagus, dan lain sebagainya, itu tergantung dari berapa dia ikut bisa berbahagia atas kebajikan yang kita limpahkan. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.